Hadirin sekalian, dengan adanya penugasan pembahasan RUU PPRT oleh Badan Musyawarah tersebut pada hari yang sama, yaitu tanggal 20 April 2026 pukul 13.00, Badan Legislasi melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Sekretaris Negara, dan perwakilan Kementerian Hukum. Setelah menerima DIM RUU PPRT dalam rapat kerja tersebut, Badan Legislasi langsung membentuk panja dan segera melakukan rapat panja secara intensif, detail, dan cermat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Panja sangat menyadari pentingnya solusi dalam menghadapi permasalahan terkait perlindungan pekerja rumah tangga. Selanjutnya, karena hasil keputusan panja yang telah disepakati masih memerlukan penyempurnaan redaksi dan teknis penulisan, maka panja Badan Legislasi membentuk tim perumus, tim sinkronisasi, yang hasilnya telah dilaporkan kepada panja. Adapun substansi yang mengemuka dalam RUU PPRT yang telah disepakati antara lain: 1. Pengaturan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga berasaskan kekeluargaan, perlindungan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Yang kedua, perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang ketiga, setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan kerumah tanggaan yang berdasarkan adat, kekerabatan kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT, sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Keempat, perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring ataupun secara daring. Kelima, salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS. 6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT atau P3RT. 7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT termasuk pendidikan tentang norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan konteks tempat bekerja, sehingga penyelenggaraan PRT dapat menjaga hubungan sosiokultural antara pemberi kerja dengan PRT. 8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan. 9. P3RT dilarang memotong upah, memungut biaya dalam bentuk dan dengan alasan apapun dari calon PRT dan PRT. 10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT RW. 11. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum undang-undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT atau pekerja rumah tangga. 12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan 1 tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, setelah selesai melakukan pembahasan terhadap 409 DIM bersama pemerintah pada tanggal 20 April 2026 pukul 20.00, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perwakilan Kementerian Sekretaris Negara. Pimpinan dan anggota serta hadirin yang kami hormati, demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU PPRT. Selanjutnya perkenan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan pekerja rumah tangga untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, dengan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU PPRT ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Hukum yang ditugaskan dalam pembahasan RUU PPRT, maupun pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, sekretariat, dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang undang-undang dan analis legislatif dari Badan Keahlian Setjen DPR RI, sehingga RUU PPRT dapat diselesaikan dan dibacakan dalam rapat paripurna DPR hari ini sebagai kado terindah
di Hari Kartini, kiranya RUU PPRT menjaga api pemberdayaan Kartini menjadi pelita pelindungan bagi seluruh pekerja rumah tangga. Habislah gelap, terbitlah terang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.